Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Bersama saya, Rasid Wahidi. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk sedikit menjelaskan mengenai materi-materi yang sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah di Andalusia. Sebelum saya menjelaskan mengenai materi pertama kita, kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Islam dan juga Andalusia. Perlu diketahui bahwa Andalusia ini merupakan salah satu wilayah yang terletak di benua Eropa, tepatnya di Eropa bagian barat daya. Andalusia sendiri saat ini dikenal sebagai kawasan kekuasaan politik yang terdapat di antara Spanyol dan juga Portugal. Adapun Islam masuk ke Andalusia diperkirakan terjadi pada tahun 92 Hijriah, yang mana hal tersebut bertepatan dengan kekhalifahan dinasti Umayyah, tepatnya di masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Kesuksesan Islam dalam menginjakkan kaki mereka di Andalusia tentu tak bisa dilepaskan dari adanya peran penting tokoh-tokoh yang melatar belakangi kesuksesan tersebut. Sebut saja Thorif bin Malik, lalu ada Tariq bin Ziyad, lalu ada Musa bin Nushair, Abdurrahman al-Ghafiqi, Samah bin Malik, dan juga Yusuf bin Tashfin. Kejayaan umat Islam di Andalusia sendiri tergolong cukup lama, karena sejarah mencatat Islam berjaya di Andalusia itu sekitar 8 abad, tepatnya dari tahun 92 Hijriah hingga tahun 897 Hijriah. Itulah kira-kira penjelasan awal mengenai Islam dan juga Andalusia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi pertama kita, yaitu awal kemunculan dinasti Umayyah di Andalusia. Apa sih yang menjadi sebab ataupun latar belakang mengapa dinasti Umayyah II ini bisa terbentuk? Yang pertama, adanya salah seorang dari Bani Umayyah yang berhasil melarikan diri dari bahaya kematian. Sosok tersebut ialah Abdurrahman Ad-Dakhil. Mengapa Abdurrahman Ad-Dakhil ini mesti melarikan diri dari bahaya kematian? Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan, ketika dinasti Umayyah satu runtuh, dinasti Umayyah di Damaskus itu runtuh, Bani Abbasiyah yang berkuasa di wilayah tersebut berupaya untuk membunuh siapapun sosok-sosok yang berpotensi menjadi khalifah selanjutnya di dinasti Umayyah. Karenanya ia berusaha untuk menghabisi bibit-bibit ataupun sosok-sosok yang mampu menjadi khalifah selanjutnya. Akan tetapi, di balik usahanya tersebut, terdapat satu sosok yang mampu melarikan diri dari upaya pembunuhan tersebut. Sosok tersebut ialah Abdurrahman Ad-Dakhil, yang nantinya Abdurrahman Ad-Dakhil ini akan hijrah ke Spanyol dan mendirikan dinasti Umayyah II ataupun dinasti Umayyah di Andalusia. Akan tetapi, sebelum Abdurrahman Ad-Dakhil ini mendirikan dinasti Umayyah II, Abdurrahman Ad-Dakhil ini akan dihadapkan pada peristiwa-peristiwa yang sulit. Seperti halnya ia harus melewati sungai yang berada di sekitar kawasan Sungai Efrat yang terdapat di Irak agar bisa kabur dari Damaskus menuju tempat yang lebih aman. Lalu ia juga harus dihadapkan pada peristiwa di mana ia mengasingkan dirinya sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya agar ia tidak terendus, ia tidak ditemukan lebih awal oleh tentara-tentara Bani Abbasiyah yang sedang mencari dirinya. Barulah setelah kondisi dia kondusif, ia baru bisa membuka dirinya sendiri untuk berhijrah
ke wilayah Andalusia. Lantas, apalagi yang menjadi sebab kemunculan dinasti Umayyah di Andalusia? Sebab selanjutnya yang menjadi titik tolak dari munculnya dinasti Umayyah di Andalusia, ketika Abdurrahman bin Muawiyah berhasil menyingkirkan pimpinan Andalusia pada saat itu, yang bernama Yusuf bin Abdurrahman Al-Fihri. Setelah Abdurrahman ini berhasil mengalahkan Yusuf bin Abdurrahman Al-Fihri, barulah dinasti Umayyah di Andalusia bisa didirikan. Itulah kira-kira yang menjadi sejarah dari munculnya dinasti Umayyah di Andalusia. Setelah kita mengetahui mengenai kemunculan dinasti Umayyah II ini, kita juga perlu mengetahui bahwasanya Islam di Andalusia ini terbagi ke dalam 3 periode. Apa sajakah itu? Pertama, adanya periode pertama, yaitu periode yang berlangsung dari tahun 711 sampai 755 Masehi. Lalu ada periode kedua yang berlangsung dari 755 sampai 1013 Masehi. Dan juga ada periode ketiga yang berlangsung dari 1013 Masehi sampai 1492 Masehi. Apa sih yang terjadi pada periode yang pertama? Pada periode pertama ini adalah periode awal di mana Andalusia diperintah oleh para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang pusatnya pada saat itu masih berada di Damaskus. Yang mana hal ini menyebabkan kondisi perpolitikan di dinasti ataupun kekuasaan di Andalusia ini menjadi tidak stabil. Apa sebabnya? Karena masih terdapatnya perebutan kekuasaan, seperti itu. Ditambah dengan adanya ancaman dari penguasa setempat yang tidak menyetujui berdirinya kekuasaan Islam di Andalusia. Selanjutnya, pada periode kedua, apa yang perlu kita ketahui? Pada periode kedua ini merupakan awal dari berdirinya Daulah Umayyah II di Andalusia yang merupakan kelanjutan dari Umayyah I di Damaskus. Pada periode kedua inilah Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan dinasti Umayyah II. Seperti itu. Karenanya, setelah di periode pertama mengalami ketidakstabilan, pada periode kedua inilah mulai menemui titik terang, di mana dinasti Umayyah II bisa eksis dan menunjukkan taringnya di kancah dunia. Lalu, pada periode ketiga, hal yang perlu kita ketahui adalah periode ini merupakan akhir dari kekuasaan Bani Umayyah. Mengapa? Karena umat Islam ini terpecah dan menjadi kerajaan-kerajaan kecil, yang mana hal ini menjadi sebab bisa dihancurkannya kejayaan Islam di Spanyol oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan kekuasaan Islam berlangsung solid di Andalusia. Setelah kita membahas mengenai periodisasi berlangsungnya kekuasaan Islam di Andalusia, kita juga perlu mengetahui mengenai kebijakan utamanya di bidang pendidikan pada masa Bani Umayyah II. Apa sajakah kebijakan-kebijakan tersebut? Pertama, adanya penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa formal. Perlu diketahui, meski Andalusia ini memiliki bahasanya sendiri, yaitu bahasa Spanyol, penduduk yang ada di Andalusia ini tidak keberatan untuk menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa formal, bahasa yang digunakan dalam keseharian masyarakat Andalusia pada saat itu. Baik itu dalam hal administrasi, dalam hal kegiatan keseharian, itu dilakukan dengan bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa asli mereka, yaitu bahasa Spanyol. Lalu yang selanjutnya, kebijakan yang tak kalah
penting lainnya ialah dibangunnya perpustakaan Cordova. Perpustakaan ini pada masanya dikenal sebagai salah satu perpustakaan terbesar di dunia. Karena pada saat itu saja, perpustakaan Cordova ini mampu menampung lebih dari 400 eksemplar karya-karya yang dihimpun dari beragam daerah. Karenanya, pendidikan pada masa Umayyah II ini bisa dikategorikan sebagai masa di mana pendidikan begitu maju. Karena pada masa dinasti Umayyah II ini, khalifah-khalifah di sana begitu memperhatikan mengenai aspek pendidikan. Tidak cuma pada masa Umayyah II saja, melainkan pada Umayyah I pun sudah diterapkan seperti itu. Akan tetapi, wujud konkretnya terjadi pada masa Umayyah II dengan dibentuknya perpustakaan Cordova. Lalu yang selanjutnya, menjalin hubungan luar negeri untuk menyebarkan ilmu dan memuliakan agama. Hal ini sebagai kelanjutan dari upaya dinasti Umayyah I menjalin kerjasama dengan beberapa daerah. Tujuannya apa? Agar ilmu itu tidak hanya dimiliki pada satu daerah saja. Misal, ketika kita menginginkan sebuah ilmu pengetahuan, kita mesti ke Madinah sebagai pusatnya. Kita mesti ke Mekah sebagai sumbernya. Tidak demikian. Jadi konsep dari dinasti Umayyah ini menginginkan agar pendidikan ini bisa dilaksanakan ataupun bisa dilangsungkan di beberapa daerah sesuai dengan kapasitas dari daerah-daerah tersebut. Seperti itu. Itulah kira-kira rangkuman dari kebijakan di bidang pendidikan pada masa Bani Umayyah II. Lantas, setelah kita mengetahui mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil dalam dunia pendidikan, kita juga alangkah lebih baiknya jika mengetahui terkait ilmu apa saja yang telah dikembangkan pada masa dinasti Umayyah II ini. Karena tak salah gitu ya jika kita bisa mengetahui lebih. Karena banyak sekali yang bisa digali dari kejayaan Islam di Andalusia, salah satunya melalui dinasti Umayyah II ini. Ilmu apa sajakah yang coba dikembangkan pada masa ini? Yang pertama dalam bidang sains. Salah satunya tentu kita kenal, yaitu Abbas bin Farnas. Sosok ini pada masa dinasti Umayyah II merupakan sosok yang masyhur ataupun terkenal sekali dalam bidang ilmu kimia dan juga astronomi. Salah satu karyanya, ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari, bahkan menentukan berapa lama gerhana matahari tersebut bisa muncul. Tidak hanya itu saja, ia juga dapat membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan juga bintang-bintang. Itu merupakan salah satu karya dari Abbas bin Farnas. Lalu, selanjutnya dari bidang filsafat. Salah satu tokoh yang begitu terkenal pada masa dinasti Umayyah II ini ialah salah satu tokoh utama yang hadir dari filsafat Arab Spanyol, yaitu Abu Bakar Muhammad al-Sayyigh, atau yang lebih dikenal dengan istilah Ibnu Bajjah. Itulah salah satu tokoh yang begitu terkenal untuk mengkritisi seputar dunia filsafat agar di masa Umayyah II ini pemikiran-pemikiran ini bisa terus berkembang dan tidak dikalahkan oleh pemikir-pemikir dari wilayah-wilayah di Eropa lainnya. Selanjutnya yang terdapat pada bahasa dan sastra. Jelas, bahasa dan sastra ini merupakan salah satu aspek yang begitu besar pengaruhnya. Mengapa demikian? Karena bisa kita lihat, bahasa Arab ini telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol, seperti itu. Hal ini bahkan dapat diterima, baik itu oleh yang Islam
maupun yang non-Islam, mereka semuanya setuju gitu bahwa bahasa yang dipergunakan ini adalah bahasa Arab. Bahkan penduduk Spanyol ini menomorduakan bahasa asli mereka seperti itu. Seperti yang telah saya jelaskan di penjelasan yang terdapat di bagian kebijakan pendidikan dinasti Umayyah II ini. Selanjutnya ada dari musik dan juga kesenian. Dan yang terakhir ada dari arsitektur dan juga bangunan. Tentu berbicara mengenai arsitektur sudah tidak perlu diragukan lagi ya, karena pada masa dinasti Umayyah II ini banyak sekali karya-karya yang bisa kita cari sendiri di internet seperti itu ya. Bisa kita lihat betapa indahnya jejak-jejak peninggalan dari dinasti Umayyah II di Andalusia ini. Sebut saja Masjid Cordova, lalu ada Masjid Sevilla, ada juga Istana Ja'fariyah, dan yang paling tersohor ialah Istana Alhambra di Granada. Itu bisa kita telusuri jejak-jejak keindahannya melalui internet. Jadi silahkan teman-teman untuk menyaksikannya juga. Seperti itu. Setelah kita membahas begitu banyak mengenai kekuasaan Islam di Andalusia, khususnya pada masa dinasti Umayyah II ini, alangkah baiknya jika kita juga mengetahui akhir dari kekuasaan dinasti Umayyah II ini. Apa saja sih yang melatar belakangi runtuhnya dinasti Umayyah II? Yang pertama, munculnya khalifah-khalifah yang lemah. Sebagai contohnya, terjadi pada masa pemerintahan Hakam II wafat, ia justru digantikan oleh Hisham II, yang mana Hisham II ini pada saat ia diangkat baru berusia 11 tahun. Bisa kita bayangkan, pada usia yang semuda itu, ia justru dibebani tanggung jawab yang begitu besar untuk mengurusi negara, untuk mengurusi kekuasaan Islam di Andalusia. Sehingga pada masa inilah mulai dikenal bahwa khalifah ini pada dasarnya hanyalah sebagai boneka saja. Karena orang-orang yang menjalankan kehidupan kekuasaan di Andalusia ini diserahkan kepada mereka yang haus akan kekuasaan. Seperti itu. Sehingga hal inilah yang pada akhirnya membuat khalifah-khalifah ini cenderung lemah dan tidak memiliki kekuatan yang sepadan untuk mengurusi Andalusia ini terbebas dari ancaman-ancaman yang ada. Hal inilah yang membuat Islam pada akhirnya tergusur dari Spanyol, seperti itu. Sebagaimana yang terjadi pada masa kekuasaan Raja Ferdinand dan juga Ratu Isabella pada saat itu, yang berhasil mengalahkan kerajaan Islam terakhir yang eksis di Spanyol, yaitu kerajaan Granada, seperti itu, yang dipimpin oleh Abu Abdillah, yang pada akhirnya memilih pergi dan angkat kaki dari istana, yang pada dasarnya telah susah payah dibangun dengan tetesan keringat dan darah oleh para pendahulunya. Hingga diceritakanlah di sebuah bukit, Abu Abdillah ini berdiri dan menatap kerajaan, menatap kekuasaan Islam terakhir di Andalusia diambil oleh kekuasaan dari pihak lain. Sehingga sang pemimpin ini pun pada akhirnya menangis. Yang pada akhirnya tangisan tersebut dinilai sebagai tangisan yang sia-sia karena upaya yang ia lakukan tidak cukup kuat untuk menghalau upaya-upaya musuh dalam merebut kerajaan Islam di Andalusia, seperti itu. Setelah munculnya khalifah-khalifah yang lemah, salah satu sebab dari akhirnya kekuasaan dinasti Umayyah II ini adalah konflik antara Islam dan Kristen. Karena setelah menaklukkan Spanyol,
para penguasa Muslim ini tidak menjalankan kebijakan Islamisasi secara sempurna. Penduduk Spanyol ini dibiarkan memeluk agamanya, mempertahankan hukum dan tradisi mereka. Penguasa Islam pada saat itu hanya mewajibkan kepada mereka, orang-orang non-Muslim ini, untuk membayar upeti dan juga tidak memberontak. Kebijakan inilah yang pada akhirnya tetap memunculkan asa di kalangan mereka, orang-orang non-Muslim tersebut, untuk bergerak, untuk berontak, menyusun kekuatan untuk merobohkan kekuasaan yang telah direbut oleh Islam tadi. Seperti itu. Salah satu faktor setelah munculnya khalifah-khalifah yang lemah, lalu konflik antara Islam dan Kristen, kemerosotan ekonomi juga menjadi salah satu faktor dari runtuhnya dinasti Umayyah II. Karenanya, di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa ini mementingkan pembangunan fisik dengan mendirikan bangunan-bangunan megah yang mewah. Akan tetapi, tidak diiringi dengan perekonomian yang baik. Karena itulah, krisis ekonomi yang terjadi membuat dinasti Umayyah II tidak bisa melanjutkan eksistensinya di dunia ini. Itulah setidaknya 3 hal yang membuat dinasti Umayyah II ini pada akhirnya tergusur dari kekuasaan mereka di Andalusia. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai materi kita kali ini. Semoga dengan kita mempelajari sejarah keislaman yang ada di berbagai negara, kita bisa mengambil nilai-nilai positif untuk meningkatkan wawasan keilmuan kita, juga menumbuhkan keimanan kita agar senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya Rosid Wahidi, terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.